Yamaha membuat gebrakan mengejutkan di dunia MotoGP. Mereka tak mau berdiam diri di tengah ketertinggalan performa dari pabrikan-pabrikan rival. Langkah besar telah diambil. Sebuah proyek ambisius menghadirkan mesin baru berkonfigurasi V4 yang akan diuji dalam race wildcard musim ini. Pernyataan ini datang langsung dari Paolo Pavesio, General Manager Yamaha Motor Racing yang kini menjadi tokoh utama di balik transformasi teknis mereka. Targetnya adalah membuat motor V4 sebaik mungkin dan segera setelah motor siap, kami akan menerjunkannya dalam race sesungguhnya di wildcard, ungkap Pavesio dengan nada yakin. Langkah ini menandai perubahan arah besar Yamaha. Sejak era 4 silinder segaris mendominasi filosofi teknis mereka, belum pernah Yamaha seberani ini. Sekarang, konfigurasi V4 tidak hanya dianggap sebagai alternatif, tapi justru diarahkan sebagai masa depan Yamaha di MotoGP. Bukan tanpa alasan, mesin inline 4 yang digunakan M1 saat ini mulai menunjukkan keterbatasannya, terutama ketika bersaing dengan Ducati dan KTM yang mengandalkan tenaga V4 yang lebih kompak dan bertenaga besar di area akselerasi dan tikungan keluar. Yamaha tidak ingin menunggu sampai regulasi 850cc diberlakukan pada 2027. Jika uji coba wildcard tahun ini menunjukkan hasil memuaskan, maka Yamaha siap menggunakan V4 sebagai motor utama mereka untuk musim 2026. Ini sudah menjadi rencana dari awal tahun, kami mengikuti prosesnya, lanjut Pavesio. Namun, ia tak menutupi kompleksitas proyek ini. Menurutnya, mengganti mesin bukan hanya mengganti satu komponen. Itu artinya membangun ulang hampir seluruh motor, termasuk penyesuaian pada sasis, karakter mesin, aerodinamika, hingga manajemen elektronik. Kami sedang mengembangkan motor yang benar-benar baru dengan konfigurasi yang tidak biasa bagi kami. Tetapi itu sudah menjadi tujuan dan tekad kami, ujarnya. Sambil terus mengembangkan M1 untuk tetap kompetitif di musim 2025, Yamaha menjalankan dua proyek besar sekaligus. Mereka menyadari bahwa musim ini sangat padat, dengan total 22 seri balapan. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap fokus pada pengujian V4 secara paralel. Pada hari Senin kemarin kami telah menguji hal-hal baru pada M1. Kami masih berkomitmen untuk tetap sekompetitif mungkin musim ini, tetapi kami juga memiliki pandangan ke masa depan, ujar Pavesio. Dan masa depan itu bernama mesin V4. Menariknya, Yamaha telah menunjuk satu pembalap untuk menjadi figur kunci dalam uji coba motor baru ini, Augusto Fernandes. Nama yang sebelumnya tidak diasosiasikan langsung dengan proyek pabrikan, kini memegang peran penting sebagai penguji utama motor V4 Yamaha. Target utama kami mengetes mesin baru V4 adalah saat race wildcard. Kita lihat saja apakah kami akan mampu mencapai target tersebut. Kami telah menunjuk Augusto Fernandes untuk benar-benar menguji V4 Yamaha, tegas Pavesio. Penunjukan Fernandes bukan keputusan mendadak. Yamaha melihat karakter teknis Fernandes yang mampu memberikan feedback detail dan konsisten dalam pengujian. Ini dibutuhkan untuk menyempurnakan mesin sebelum benar-benar dilepas ke musim penuh. Jika hasil pengujian positif, Yamaha tidak akan ragu. Jika motor baru ini bagus dan lebih cepat dari motor sekarang, ada kemungkinan kami akan menggunakannya untuk balapan tahun depan selama full musim, ujarnya lagi. Namun, Yamaha tidak terburu-buru. Semua bergantung pada hasil data, performa di lintasan, dan masukan dari Fernandes. Itu adalah target kami, tapi kami belum tahu secara pasti sebab semua tergantung hasil tes, tambah Pavesio. V4 Yamaha sedang memasuki fase krusial, pabrikan kini masuk ke tahap validasi performa di bawah tekanan balapan sungguhan. Bukan hanya lap-lap tes privat, tapi langsung dalam kondisi race weekend yang sesungguhnya. Begitu motornya kompetitif, kami bisa fokus total untuk menggunakannya di track, lanjutnya. Saat ditanya apakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh kesuksesan pabrikan lain yang memakai mesin V4, Pavesio mengiyakan. Jika kompetisi menggunakan mesin V4 bagus, para pembalap pabrikan kita pastikan akan membalap dengan mesin tersebut tahun depan. Tetapi itu jika V4 mengungguli mesin 4 silinder segaris, ujarnya tegas. Ini juga diperkuat oleh pernyataan Max Bartolini, teknisi Yamaha, yang menegaskan bahwa proyek V4 ini bukan proyek coba-coba, melainkan arah baru Yamaha secara menyeluruh. Ini adalah proyek yang sangat rumit, menarik, dan menantang untuk dijalankan secara paralel dalam pabrikan yang sama karena kami akan menjalani musim dengan 22 balapan. Ini baru balapan kelima, jadi kami memiliki banyak harapan dan kemampuan untuk berkembang musim ini, ujar Pavesio. Semua pengembangan M1 musim ini tetap berjalan, tapi proyek V4 terus dikembangkan secara simultan, dan jika hasilnya sesuai harapan, ini akan menjadi titik balik besar Yamaha di MotoGP. Wildcard nanti akan menjadi panggung utama untuk menjawab semua keraguan. Dan pembalap bernama Augusto Fernandes akan memegang peran penting sebagai jembatan menuju generasi baru Yamaha.
Masa depan Yamaha kini bergantung pada dua hal. Seberapa cepat V4 bisa bersaing, dan seberapa siap Yamaha untuk melangkah lebih awal dari semua ekspektasi. Satu hal yang pasti, Yamaha sudah tidak lagi menunggu. Mereka sedang bergerak, dan semua mata akan tertuju pada wildcard musim ini. Fabio Quartararo akhirnya mendapatkan kembali momentumnya. Setelah musim lalu penuh tekanan dan keraguan, hasil luar biasa di Jerez menjadi titik balik yang krusial. Pole position dan podium di sirkuit yang penuh sejarah itu bukan hanya kemenangan biasa, itu adalah pernyataan. Namun, ketika publik mulai memuji kebangkitan Yamaha, satu suara penting dari dalam tim justru memberi peringatan serius. Max Bartolini, direktur teknis Yamaha, mengungkap adanya konflik mendasar dalam rencana mereka. Konflik ini tidak datang dari luar, tapi justru dari arah pengembangan internal Yamaha sendiri. Bartolini adalah sosok penting di balik transformasi teknis Yamaha. Ia datang dengan pengalaman panjang dari Ducati dan langsung dipercaya untuk memimpin proyek besar yang bertujuan mengembalikan Yamaha ke level tertinggi MotoGP. Dengan adanya aturan konsesi baru, Yamaha kini memiliki keleluasaan luar biasa, bisa melakukan lebih banyak uji coba, membawa lebih banyak komponen baru, dan mempercepat riset teknis yang sebelumnya terhambat. Tambahan tim satelit Pramac dan dua pembalapnya membuat Yamaha punya keunggulan struktural. Mereka kini bisa membagi pekerjaan lebih luas, antara pengujian, pengumpulan data, dan kompetisi. Namun disinilah masalahnya mulai muncul. Menurut Bartolini, terlalu banyak fokus ke pengujian bahkan dengan semua kelebihan konsesi bisa menimbulkan efek samping, terutama bagi pembalap utama mereka, Fabio Quartararo. Kalau dilihat dari sisi pengembangan, pengujian memang sebuah keuntungan. Tapi saat musim berjalan, hal itu bisa jadi bumerang, kata Bartolini. Ia menekankan bahwa pembalap seperti Quartararo tidak bisa diperlakukan seperti penguji murni. Karena peran pembalap pabrikan berbeda, mereka harus fokus pada kecepatan, strategi balapan, dan penyempurnaan setup bukan semata-mata menguji komponen baru setiap pekan. Seorang penguji adalah penguji, pembalap adalah pembalap. Kalau kami memaksa Quartararo mengerjakan dua peran sekaligus, itu akan menghambatnya, lanjutnya. Pengujian yang dilakukan di tengah musim memiliki risiko tinggi. Bukan hanya soal beban kerja, tapi karena setiap pembalap butuh konsistensi dan fokus. Menguji komponen baru bisa merusak ritme, bahkan merusak progres positif yang sedang dibangun seperti yang Quartararo tunjukkan di Jerez. Yamaha sedang berdiri di persimpangan besar. Di satu sisi, mereka sedang membangun masa depan lewat proyek ambisius termasuk pengembangan mesin V4 yang selama ini hanya jadi impian. Mesin ini adalah simbol dari revolusi Yamaha. Jika berhasil, V4 bisa mengubah arah permainan. Karena selama ini, kelemahan Yamaha selalu datang dari tenaga di trek lurus, salah satu aspek yang jadi keunggulan Ducati dan KTM. Namun sampai sekarang, belum ada tanggal pasti kapan mesin V4 akan debut dalam balapan resmi. Proyek ini masih dalam tahap pengujian, dan untuk MotoGP Prancis akhir pekan depan, Yamaha masih akan memakai mesin inline 4 versi terbaru. Menariknya, mesin baru itu sudah diuji di Jerez, tepat setelah Quartararo meraih podium. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Quartararo menyebut tenaga mesin meningkat, dan itu menjadi kabar baik menjelang Le Mans balapan kandangnya. Tapi lagi-lagi, Bartolini menekankan bahwa semua ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai mesin baru malah merusak setup yang sudah membuat Quartararo nyaman. Jangan sampai strategi pengembangan jangka panjang mengorbankan performa jangka pendek. Karena pada akhirnya, setiap seri MotoGP bukan hanya soal pengujian, tapi juga soal hasil. Ini bukan sekedar isu teknis, ini juga isu psikologis. Quartararo butuh kepercayaan diri yang stabil. Ia perlu merasa bahwa motornya bisa diandalkan bukan hanya alat uji coba berjalan. Terlalu banyak perubahan bisa membuatnya kehilangan koneksi dengan motornya. Dan ketika itu terjadi, hasil di trek pun akan terganggu. Bartolini mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Pengujian bisa tetap dilakukan, tapi jangan bebani Quartararo. Biarkan Quartararo fokus pada balapan. Biarkan dia mempertajam feeling, mengembangkan strategi, dan terus menjaga momentum. Karena kalau Yamaha terlalu fokus ke masa depan dan lupa menata hari ini, mereka bisa kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan Quartararo sendiri. Dan kita tahu, pembalap seperti Quartararo adalah aset langka. Ia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan matang. Jika Yamaha gagal memanfaatkannya sekarang, mungkin kesempatan itu tak akan datang dua kali. Le Mans akan menjadi panggung besar berikutnya. Di hadapan publik Prancis, Quartararo akan tampil dengan motor yang lebih kuat, hasil positif dari Jerez, dan semangat kebangkitan. Tapi semua itu hanya bisa berarti jika Yamaha menjaga jalur yang tepat.
Yamaha kini ditantang bukan hanya oleh rival seperti Pecco atau bahkan Marquez dari Ducati, tapi juga oleh keputusan mereka sendiri. Apakah mereka akan menjaga keseimbangan antara pengujian dan performa? Atau justru terjebak dalam ambisi teknis yang terlalu jauh ke depan? Jawabannya akan terlihat dari bagaimana mereka mendampingi Quartararo di sisa musim ini. Karena satu hal pasti, saat ini, Quartararo butuh stabilitas. Dan Yamaha, lebih dari sebelumnya, harus bisa menjadi fondasi yang kuat bukan beban tambahan. Claudio Domenicali, CEO Ducati, akhirnya angkat suara soal kondisi terbaru timnya usai seri kelima MotoGP 2025 di GP Jerez. Dalam wawancara pasca balapan, Domenicali memberikan analisis mendalam tentang 3 pembalap yang paling menyita perhatian akhir pekan lalu, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Alex Marquez. Sorotan utama tak lepas dari insiden yang menimpa Marc Marquez, yang kembali mengalami kecelakaan saat tampil impresif di barisan depan. Sejak awal musim, Marc sudah menunjukkan performa luar biasa di atas motor Ducati meskipun ini baru musim perdananya bersama pabrikan Italia tersebut. Namun, gaya balap agresifnya ternyata sedikit belum bisa menghindari kesalahan. Marc itu luar biasa, dia membawa energi baru ke tim. Tapi terkadang dia sedikit terlalu percaya diri. Kesalahan kecil yang dia buat di Jerez adalah contoh nyata. Dia tahu dia cepat, dia tahu dia bisa menekan sampai batas, tapi motor tetap punya batasan. Dan ketika itu dilewati, ya seperti yang kita lihat, ungkap Domenicali dengan nada penuh rasa hormat, namun juga jujur. Meskipun demikian, Domenicali tetap memaklumi kesalahan tersebut. Menurutnya, karakter Marc memang seperti itu, dan hal ini justru yang membuatnya jadi juara dunia berkali-kali. Ducati pun tidak melihat insiden ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi dan pembelajaran. Dia menguasai motornya dengan sangat baik, tapi dalam balapan, sekecil apapun kesalahan bisa berujung besar. Kami memahami itu. Yang penting, kami harus bisa menjaga momentum ini agar kesalahan serupa tidak terulang dalam waktu dekat, jelas Domenicali. Berbeda dengan Marc, Pecco Bagnaia justru mengalami akhir pekan yang lebih kompleks secara teknis. Juara dunia MotoGP 2 kali ini harus puas finish di posisi ketiga. Meskipun dalam 3 musim terakhir, Jerez adalah salah satu trek favoritnya di mana dia selalu menang. Kali ini, kepercayaan dirinya terlihat menurun. Pecco tidak mendapatkan rasa yang dia inginkan dari motornya. Motornya memang cepat, tapi kurang bicara dengan gaya balapnya. Itulah yang membuatnya sulit untuk menyalip dan mengambil risiko seperti musim lalu, kata Domenicali. Tim teknis Ducati saat ini sedang bekerja keras untuk mengidentifikasi masalah pada setup motor Pecco. Menurut laporan internal, ketidakcocokan ini lebih kepada feeling saat pengereman dan saat keluar dari tikungan cepat, 2 area krusial di Jerez. Finish ketiga bukan hasil buruk, tapi jelas bukan target kami. Dia sudah juara di sini 3 kali. Jadi ini seperti langkah mundur, tapi bukan karena pembalapnya, melainkan karena dia belum 100% menyatu dengan motornya musim ini, tambah Domenicali. Sementara itu, kejutan datang dari Alex Marquez, yang sukses meraih kemenangan perdananya di kelas utama. Ini jadi momen penting dalam karir Alex, yang selama ini kerap berada di bawah bayang-bayang sang kakak. Kemenangan ini bukan keberuntungan, melainkan hasil dari performa yang solid sejak sesi latihan hingga balapan. Dia telah menunjukkan bahwa dia sudah siap, kemenangan ini pantas dia dapatkan. Di Jerez, dia tampil tenang, cerdas, dan konsisten. Kami tidak terkejut, dia sudah beberapa kali mendekati podium di musim sebelumnya. Dan akhirnya semuanya datang bersamaan di sini, puji Domenicali. Atmosfer di paddock Ducati saat ini bisa dibilang campur aduk. Di satu sisi ada kebanggaan terhadap kemenangan Alex, tapi di sisi lain juga ada PR besar untuk memperbaiki kepercayaan diri Pecco dan mengontrol agresivitas Marc. Saat ditanya soal target Ducati untuk Grand Prix berikutnya di Le Mans yang bisa menjadi kemenangan ke-23 beruntun bagi Ducati di MotoGP, Domenicali memilih untuk tetap rendah hati. Kami akan ke Le Mans untuk melakukan balapan yang bagus. Apakah itu akan jadi kemenangan ke-23 atau tidak? Kita lihat nanti. Target kami adalah tetap kompetitif di semua kondisi, ujarnya. MotoGP 2025 sejauh ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, bahkan di dalam kubu Ducati sendiri. Dengan 3 pembalap top yang punya karakter sangat berbeda, manajemen emosi dan strategi menjadi kunci. Marc yang agresif, Pecco yang teknis, dan Alex yang semakin matang jadi kombinasi menarik yang harus dikelola dengan presisi. Dengan kalender masih panjang, Ducati tahu bahwa konsistensi lebih penting daripada sekedar kecepatan di satu balapan. Tugas mereka sekarang bukan hanya membangun motor terbaik, tapi juga memastikan setiap pembalapnya mendapatkan dukungan yang tepat baik dari sisi teknis maupun psikologis. Setelah melewati periode sulit sejak musim lalu,
Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Momentum ini datang dari sirkuit Jerez, dalam tes resmi pasca GP yang digelar sehari setelah balapan. Disinilah Fabio Quartararo jadi pusat perhatian, bukan hanya karena hasilnya, tapi karena perannya dalam uji coba mesin terbaru Yamaha. Quartararo yang baru saja mengakhiri puasa podium Yamaha dengan finish kedua di GP Spanyol, langsung turun dalam sesi tes hari Senin. Di tengah sorotan soal prototipe V4 yang kabarnya sedang dikembangkan Yamaha, pabrikan asal Iwata justru memilih memperkuat komitmennya pada mesin inline 4. Dan di sanalah, Quartararo bertugas menguji mesin baru yang bisa menentukan arah masa depan Yamaha di MotoGP. Catatan waktu terbaiknya, 1 menit 36,353 detik, cukup kompetitif, hanya terpaut 0,477 detik dari Marc Marquez yang memimpin sesi tes. Namun bagi Quartararo, angka itu bukan fokus utama. Tes ini bukan tentang menjadi yang tercepat, tapi tentang memahami karakter mesin baru yang disiapkan Yamaha. Mesin ini bukan sekadar revisi kecil, melainkan pengembangan besar yang telah dinanti selama berbulan-bulan. Kami menguji mesin baru, dan hasilnya tampak positif, ujar Quartararo kepada media seusai sesi. Kami mungkin akan menggunakannya di Le Mans, tetapi sebelum itu, para teknisi harus menganalisis data dengan baik, ujar Quartararo. Komentar tersebut mencerminkan harapan, namun juga kehati-hatian. Quartararo tahu bahwa keputusan membawa mesin baru ke lintasan balap tak bisa gegabah, tapi sinyalnya jelas. Jika data mendukung, mesin ini akan debut dalam balapan kandangnya sendiri di GP Le Mans. Lalu apa sebenarnya keistimewaan dari mesin baru ini? Berdasarkan kesan awal Quartararo, mesin ini menawarkan peningkatan tenaga di lintasan lurus, salah satu kelemahan utama Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Namun yang lebih penting, karakteristik kelincahan Yamaha tetap terjaga. Artinya, motor tetap lincah saat masuk dan keluar tikungan, sebuah ciri khas yang selalu jadi senjata utama Yamaha, dan tak ingin mereka korbankan hanya demi menambah kecepatan. Lintasan lurus di sini, Jerez, memang pendek, tapi yang penting adalah apakah kami masih punya kelincahan yang sama dengan mesin baru. Dan sejauh ini, rasanya bagus, ungkap Quartararo lebih lanjut. Komentarnya menunjukkan bahwa Yamaha telah berhasil menjaga keseimbangan antara tenaga dan kelincahan, dua aspek yang seringkali saling bertolak belakang. Banyak pabrikan yang ketika mengejar tenaga, justru mengorbankan kestabilan dan kontrol di tikungan. Tapi Yamaha sepertinya mulai menemukan titik kompromi yang tepat. Namun begitu, Quartararo juga mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai penuh. Kami masih butuh sedikit waktu untuk memahami kelebihan sebenarnya dari mesin ini, tapi ada beberapa hal positif, yang menurut saya bagus, saya siap untuk Le Mans, tambah Quartararo. Ini adalah kali pertama dalam waktu yang cukup lama Quartararo terdengar optimis tentang masa depan Yamaha. Sejak awal musim lalu, ia banyak mengkritik kurangnya kemajuan pada motor. Ia bahkan sempat menyatakan frustasi karena Yamaha tidak kunjung merespons kebutuhan teknisnya. Namun kali ini, nada bicara Quartararo berbeda. Ia mulai bicara tentang rasa positif, potensi, dan keyakinan. Tes ini juga menjadi pembuktian bahwa Yamaha belum menyerah. Meskipun prototipe V4 menjadi perbincangan hangat, Yamaha tetap ingin menunjukkan bahwa konsep inline 4 mereka masih punya potensi. Mereka tidak ingin sekadar mengikuti tren tanpa alasan teknis yang kuat. Secara teknis, motor dengan konfigurasi inline 4 memang lebih mudah dikendalikan dalam kondisi tertentu dan memiliki distribusi tenaga yang lebih halus. Tapi kelemahannya adalah tenaga puncak di lintasan lurus sering tertinggal dari motor-motor V4 seperti milik Ducati atau KTM. Maka dari itu, tantangan Yamaha adalah bagaimana menutup gap tersebut tanpa mengubah filosofi dasar mereka. Dan tampaknya, dengan mesin baru ini, mereka mulai mendekati jawaban itu. Bagi Quartararo, ini juga jadi momen krusial. Sebagai juara dunia 2021, ia membawa ekspektasi tinggi, tapi performa Yamaha yang inkonsisten membuatnya sulit bersaing di barisan depan. Kini, dengan dukungan teknis yang mulai mengarah ke permintaan dan gaya balapnya, Quartararo punya kesempatan untuk kembali menjadi ancaman serius di papan atas. Le Mans akan menjadi panggung penting, bukan hanya karena itu balapan kandangnya, tapi juga karena itu bisa jadi kali pertama mesin baru ini digunakan secara resmi dalam balapan. Jika hasilnya sesuai harapan, itu akan menjadi titik balik musim ini, bukan hanya untuk Quartararo, tapi untuk Yamaha secara keseluruhan. Fans MotoGP, terutama pendukung Yamaha dan Quartararo, tentu menantikan hasil akhir dari pengujian ini. Apakah Yamaha benar-benar telah menemukan arah baru? Apakah mesin baru ini cukup kuat untuk bersaing dengan dominasi V4 milik Ducati dan KTM? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab di GP Le Mans. Satu hal yang jelas,
Quartararo kini lebih percaya diri. Dan ketika pembalap kepercayaan Yamaha mulai merasa nyaman lagi di atas motor, itu bisa jadi pertanda bahwa badai sudah mulai berlalu. Di sirkuit Jerez yang legendaris, ketangguhan bukan hanya diukur dari kecepatan, tapi dari seberapa cepat kamu bangkit setelah jatuh. Dan tak ada nama yang mewakili semangat itu hari ini selain Alex Marquez. Dalam satu hari yang penuh drama, ia berubah dari korban kecelakaan menjadi pemimpin klasemen mengungguli Pecco Bagnaia dan bahkan sang kakak sendiri, Marc Marquez. Pagi harinya, Alex sudah mengalami kecelakaan pertama di sesi FP1. Sebuah awal yang membuat tim Gresini harus bekerja ekstra cepat memperbaiki motor. Tapi yang lebih berat dari itu adalah beban psikologis. Pembalap manapun yang mengalami crash di awal hari akan kehilangan sedikit rasa percaya diri untuk sesi-sesi berikutnya. Tapi bagi Alex, rasa ragu itu tak bertahan lama. Sore harinya, sesi praktis berlangsung selama 1 jam. Ini adalah sesi penting, di mana setiap pembalap mulai mencari batas maksimal motornya. Marc Marquez terlihat cepat. Pecco Bagnaia tampil sangat presisi. Namun saat Alex Marquez sedang berada di belakang Marc dalam upaya putaran cepat, ia mengalami kecelakaan yang jauh lebih serius di tikungan 5. Motornya terpental dan menghantam pagar udara keras, memicu red flag dan menghentikan sesi. Banyak yang mengira itu akhir hari untuk Alex. 2 kecelakaan dalam 1 hari bukan hal sepele, apalagi dengan kecepatan tinggi dan dampak keras ke pembatas. Bahkan daripada Gresini pun terlihat suasana yang lebih diam dari biasanya. Tapi secara mengejutkan, Alex kembali ke lintasan dengan hanya menyisakan waktu 15 menit sebelum sesi berakhir. Dan bukan hanya sekadar kembali, ia menulis ulang jalannya sesi latihan. Dalam 1 lap yang hampir sempurna, ia mencetak waktu 1 menit 35,991 detik. Itu bukan hanya catatan waktu tercepat sesi tersebut, tapi juga rekor baru di sirkuit Jerez, mengalahkan semua pembalap, termasuk Pecco Bagnaia dengan Ducati pabrikannya yang sebelumnya mencatat 1 menit 36,094 detik. Apa yang dilakukan Alex bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga membuat kubu Ducati tercengang. Salah satu sumber dalam paddock menyebutkan bahwa bos Ducati sampai memeriksa 2 kali data telemetri untuk memastikan apakah benar motor GP24 versi satelit milik Gresini bisa melaju lebih cepat dari motor pabrikan yang ditunggangi Pecco. Bahkan bos Ducati tidak menyangka performa itu datang dari Alex dan terlebih lagi, setelah 2 kali terjatuh. Kami tahu Alex pembalap cepat, tapi setelah crash seperti itu, kami tak punya ekspektasi dia akan memimpin. Apalagi mencetak rekor. Itu luar biasa, ujar bos Ducati dengan heran. Di sisi lain, Pecco sendiri sebenarnya tampil kuat. Ia terlihat nyaman di atas motor, menjaga ritme dengan sangat baik, dan bahkan sempat memimpin sebelum Alex mencuri posisi. Meski akhirnya finish di urutan 2, penampilannya tidak buruk sama sekali, justru menunjukkan bahwa ia tetap menjadi penantang serius. Marc Marquez, yang memulai sesi dengan sangat kuat, sempat memimpin sebelum bendera merah. Ia sempat menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,157 detik, namun gagal menyelesaikan lap terakhirnya secara sempurna. Ia hampir terjatuh di tikungan 6, kehilangan waktu, dan akhirnya berada di posisi keempat. Tapi tetap, performanya masih berada di level atas dan siap untuk pertarungan berikutnya. Namun spotlight hari itu hanya satu, Alex Marquez. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena latar belakang emosional yang menyertainya. 2 crash, 1 sesi red flag, dan tekanan dari performa luar biasa Pecco dan Marc, semua itu tidak menghentikan langkahnya. Bahkan sebaliknya, menjadi bahan bakar untuk tampil lebih buas. Apa yang dicapai Alex juga menjadi pengingat bagi semua tim pabrikan bahwa status motor satelit bukan lagi batas mutlak. Dengan mentalitas juara dan momentum yang tepat, siapapun bisa berada di atas, termasuk mereka yang tak diunggulkan sebelumnya. Kini pertanyaannya adalah, apakah performa ini akan bertahan di sesi kualifikasi hingga race utama? Atau apakah Pecco dan Marc hanya sedang menahan kekuatan sebenarnya untuk hari Minggu? Yang pasti, setelah hari pertama ini, semua mata tak bisa lagi memandang Alex Marquez sebelah mata. Ia bukan hanya adik Marc, ia bukan hanya pelengkap di Ducati. Hari ini, ia adalah simbol dari kebangkitan dan kekuatan seorang pembalap yang berani menantang batas, termasuk batas dirinya sendiri. Dan jika cerita ini dimulai dari 2 kecelakaan dan berakhir dengan rekor baru, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di akhir pekan nanti. MotoGP Spanyol 2025 baru memulai babaknya. Tapi Alex Marquez sudah memastikan bahwa namanya tidak akan dilupakan setelah ini.